Kita cuma mau memastikan aja kalau barang yang dikreditin itu masih baru atau barang yang kurang bagus. Karena kalau misalkan memang itu furniture baru, tapi kasurnya nggak seperti kasur yang baru saya lihat. Malah seperti kasur yang rusak. Masa iya sih kita jualin barang jelek? Iya betul tuh. Kalau gitu bisa Mas bawa kami berdua ke toko furniture ya. Aduh abang, aduh jangan dibawa TV gua abang, aduh ya Allah abang. Ini baru gua beli, Masya Allah. Bu, ibu udah telat sebulan ya. Pokoknya tetap gua bawa. Buset dah, baru juga telat sebulan. Orang-orang aja telat 3 bulan baru dites pack, lu paham kagak? Bu, bilang ya, nggak peduli ya. Pokoknya TV ini tetap gua bawa. Hah? Aduh please pak, lu kesianin gua kan single woman ini. Ya, tolong jangan dibawa ya. Nggak peduli. Masya Allah. Lu nggak tahu siapa gua lu? Itu Bu Yayan, Be. Itu bantuin. Bu. Tolong balik sini. Udah. Jangan dulu yang nolongin aku. Lu bawa. Gua ditolongin Bang Bro aja. Gua ditolongin lu ntar tambah sakit gua. Bu, makanya kalau nggak punya duit, ya, jangan sok-sokan lu kredit. Tuh belangsak belagu lu. Astagfirullahaladzim. Ini lagi puasa, Pak. Nggak baik bikin orang lain emosi. Ini ada apa sih? Tanya nih dia sendiri. Udah. Astagfirullahaladzim. Itu orang makan apa ya? Nggak apa-apa, Bu Yayan. Bu, sabar ya Bu. Bu Yayan ikhlasin aja ya Bu. Ya, bagaimana gue mau ikhlasin? Ini gue kagak bisa nonton TV pantar malam. Ada sinetron kesayangan gue. Nah ini malaikat tak bersayap. Bagaimana ceritanya gue kagak paham. Ntar aduh. Gini Bu Yayan. Kalau Bu Yayan lagi perlu barang, udah yang paling aman tuh kredit sama kami Bu Yayan. Soalnya kalau zaman sekarang, kalau kredit tuh harus hati-hati. Pokoknya dengan kami, dijamin gak bakal kayak gini. Iya. Cakep tuh. Bisa Bu. Bisa. Jadi semenjak Pak Sueb sama Bu Ros pindah ke kampung kita nih, saya tuh alhamdulillah senang banget. Udah kita diajakin bukber, terus masakannya Bu Ros tuh, aduh enak banget, ajib, bener nggak? Bilang aja lu makan gratisan. Syukurlah kalau pada senang. Oh ya, ini sekalian saya siapin makan buat anak-anak yayasan. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Ya udah, aku bantuin anterin ke yayasan ya. Iya boleh Dan. Terima kasih banyak ya Mbak, Mas. Semoga berkah selalu untuk kalian. Amin. Wah, mumpung lagi pada ngumpul ya buat Bapak Ibu semuanya, saya izin promo ya. Jadi udah mau lebaran ini. Jadi buat Bapak, Ibu yang lagi butuh atau pengen beli barang, kita bisa bantu nih dengan pembelian secara kredit. Teteh Ibu tadi lihat di dalamnya, lihat TV jadi ingat sama Yeyen. Iya, Bu Yayan mana ya kok nggak ikut bukber? Padahal saya mau nawarin kredit TV buat gantiin TV lamanya. Sebenarnya masih ente karunya atunya, dia teh masih trauma atas kejadian eta. Kira-kira bunganya gimana, Bu? Wah, kalau itu nggak usah khawatir Pak. Kita pasti akan kasih bunga cicilan yang rendah, dijamin aman. Tuh Bu Iput, katanya Bu Iput mau kredit kasur yang kayak punya saya tuh. Bilang deh tuh. Iya ada nih, Ibu teh lain rek kredit kasur kaos nu ada nih atuh. Tapi Ibu teh hoyong kredit sofa gitu, anu bisa dijadiin kasur biar Ibu teh bisa boboan gitu sambil nonton TV. Tapi sofa. Jangankan sofa Bu, motor juga bisa kok kita bantu kredit. Prosesnya juga cepet Bu, gak nyampe 7 hari udah bisa dipakai tuh sofa. Gimana? Ih, mau atau Ibu teh mau? Nah, kalau mau, berarti besok saya siapkan kontraknya, ya? Kayaknya aku bisa menjerat warga sini dengan iming-iming manis di depan. Tunggu sampai mereka tahu apa yang akan menanti mereka setelah itu. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa nih? Ini Pak Haji, panci kreditannya warga. Nah, kalau ini buat Pak Haji. Kan Pak Haji nggak ikut bukber, jadi sekalian saya siapin buat icip-icip.
Masya Allah, Ri. Alhamdulillah barokah. Maaf, tadi gua nggak sempet datang ke acara. Oh iya, ngomong-ngomong Pak Haji, ini speaker yang di musola kreditan dari saya kan? Oh iya benar. Nah, kredit speakernya kan udah mau lunas, Pak Haji. Pak Haji nggak pengen kredit lagi. Ri, Babe tuh kepikiran sebenarnya. Pengen ganti sofa. Sofa. Nah, mumpung Bu Iput juga pas banget lagi mau kredit sofa. Jadi biar sekalian nanti kita prosesnya. Kalau gitu, besok saya bawa katalognya sama kontaknya ya Pak Haji. Boleh. Udah kalau gitu, kami pamit pulang dulu Pak Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be, sebenarnya Fahri nggak setuju kalau misalkan beli harus kredit kayak gitu, Be. Itu kan riba. Mendingan besok-besok gini aja. Babe pilih barang apa yang Babe mau beli, nanti Fahri biarin. Bayarin. Bagaimana kadang-kadang. Maksudnya bayarin. Jangan, uang lu tabung aja, ya. Asal lu tahu ya, Ri. Mereka itu kasih kredit syar'i buat Babe nih. Jadi nggak riba karena angka kreditnya kagak berbunga, Ri. Iya, Be, tapi kalau misalkan kita bisa bayar cash, kan kita alhamdulillah bisa. Kenapa harus kredit, Be? Kalau bisa nyicil tanpa bunga, kenapa kagak dimanfaatin, Ri? Iya kan? Ya Allah, ini jatuh. Kamu kok nyantai banget jatuh. Enak ya di Sini. kayak gini sih? Iya, Bang. Kamu nggak apa-apa? Karen nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan, Ren? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Hanan. Aduh, kalau kayak gini, ini susah buat dibenerin ya. Ini harus diganti. Waduh, ya mau nggak mau harus beli baru di sini. Nah, tadi kan ada promo cicilan dari Pak Sueb tuh. Gimana kalau yayasan kredit sama mereka aja? Udah, enggak. Lu jangan bawa budaya kredit di sini. Enggak, jangan. Ya masalahnya, kalaupun mau bayar cash, kas yayasan tuh lagi kosong karena lagi dipakai semuanya untuk kebutuhan sekolahnya mereka. Masa iya pakai uang sehari-hari kan nggak mungkin ya? Yaudah gini, gimana kalau minjem uang kantor yayasan gimana? Maksud kamu gaji staff? Iya. Menurut aku sih jangan ya. Yaudah gini, kalau nggak pakai duit gue dulu aja, gimana? Jangan. Far, aku tahu dulu kamu yang donatur di sini. Nah sekarang kan kamu pengurus di sini. Jangan kamu gabungin uang kamu sama uang yayasan, jangan ah. Iya ya. Oke, mendingan kita tetap ambil kredit aja deh di tempatnya Bang Sueb. Permisi. Pak Suem. Mau cari apa Pak Suem? Hari ini saya lagi cari tempat tidur buat anak. Terus kita butuh 2 sofa. Nah, nanti kalau soal speknya dikirim sama istri saya pakai WA ya. Mau yang baru apa yang bekas, Pak? Ya, Mas Herman. Pakai ditanya lagi, kan udah paham, udah biasa. Mas Herman, bekas rasa baru lah. Disulap aja biar kinclong. Emang nggak bahaya, Pak. Nanti kalau beli yang baru, saya kasih diskon kok. Ya, tapi kan nggak semurah harga barang bekas. Lagi juga udah gini, saya tuh udah percaya reparasi hasil dari Mas Herman tuh udah bagus. Atau Mas Herman pasti mau duit kan dari saya. Nanti saya kasih komisi deh. Atau kalau nggak gini deh, barang yang quality kontrolnya nggak bagus atau barang reject, tapi nggak cacat, harganya murah, saya mau kok. Nah, bener tuh. Ya udah, kalau gitu saya siapin dulu ya barangnya. Gitu dong. Ada Beb. Maaf nih, dan
saya nggak tahu kalau kakinya jadi kejepit, jadi nggak enak saya. Nggak apa-apa, udah biasa. Makasih ya, Dan udah mau bantuin ngangkatin. Aman Pak, dengan senang hati saya bantu yayasan. Mas Atar, apa perlu ranjangnya saya anterin ke kamar ya? Dibawa ke kamar? Iya. Bentar. Apa yang lu liatin? Assalamualaikum. Aku lu ikut-ikutan bareng-bareng. Soalnya nih, kalau gue rasa bakal banyak rayapnya nih. Kayaknya rapuh deh. Masa sih Mas Atar? Ini udah paling bagus loh. Ini kualitasnya udah paling premium. Ini bisa dipakai sampai bertahun-tahun loh. Tahu lu Tar, lu nggak ngerti merek ini kali, lu nggak ngerti merek ranjang, lu nggak update lu. Pak Sueb pasti lebih ngerti lah merek yang bagus. Alhamdulillah datang. Akhirnya ini bagus sih. Iya bagus. Jadi sekarang anak-anak yayasan nggak perlu tidur sekasur bertiga lagi deh. Tuh, dengar nggak lo? Aini, Maya aja senang, suka sama ranjangnya. Hah? Udah, bawa ke dalam bantuin gua. Bentar. Ayo. Angkut langsung di packing ya. Iya, oke. Ya. Akhirnya. Yaudah aku bantuin deh Dan, yuk. Tunggu. Sini gue bantuin deh. Nggak usah. Gua bisa sendiri. Gua paling jago ngerakit beginian. Udah lo nggak usah ikut-ikutan. Bentar dong, untuk kelamaan lu bukan juga. Jangan dibekek gitu. Lu tuh gak ngerti. Apaan? Udah, lu serahin ke gua. Gua jago nih ngerangkai beginian nih, ngerakit beginian. Oh, ditariknya gitu. Udah. Nggak usah rebutan. Kan kerjanya bareng-bareng, kerja sama. Ya udah deh, gua masang itu aja deh. Nih. Nggak usah. Lu pindahin nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tega banget kamu. Waduh, susah ini. Nggak bisa diangkat lagi. Tega banget. Nggak bisa diangkat. Aduh. Ketiban lagi. Gue kayaknya mau ketemu donatur dulu deh, bentar ya. Ya bantuin dulu sebentar. Atar ini berat loh. Atar dari aku. Bentar ya, bentar. Atar, itu. Udah ngapa udah. Nih. Nggak jadi kan gua diperhatiin Aini. Gara-gara si Atar tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Dani, lu pergimana sih? Masih ngejogrok baik di mari. Pergimana lu kok kagak jualan sih? Mumpung gue punya duit nih, gue mau belanja. Jadi begini Bu ya ceritanya ya. Tadi pas saya ke yayasan lagi bantu-bantuin beres-beres, ketimpaan tuh sama ranjang. Kena kaki nih, sakit banget. Jadi kagak jualan dah. Ya ele, lu jadi tampak lemah dong di depan Aini. Ya, namanya juga musibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Bu Yyan juga ternyata. Pas banget nih, saya mau nawarin kredit. Barangkali Dani sama Bu Yyan minat. Gue mah kagak gue masih trauma sama debt kolektor yang kemarin. Nanti kalau Bu Yyan udah siap kredit, kabarin saya aja ya. Iya. Nah, kalau Dani gimana? Sebenarnya sih pas bukber kemarin saya pengen nanya tuh, bisa nggak kredit motor baru gitu? Bisa dong Dan, apapun yang Dani butuhkan kita pasti siap bantu. Barang-barang di kita tuh lengkap Dan, mulai dari elektronik, furniture, sampai otomotif. Cakep Dan. Saya sih kepikiran gitu, pengen punya motor baru sebelum mudik. Cuman kasur yang 3 bulan lalu aja belum lunas tuh. Jadi galau dah. Soal cicilan mah gampang Dan, bisa diatur, nggak usah dipikirin. Yang penting kan bunganya rendah, iya nggak? Lagian nih, gue kasih tahu nih sama lu, kalau lu punya motor baru, lu kan bisa boncengin Aini tuh. Lu jangan kalah saing sama Babang Tar. Bener juga Bu Yyan. Ya udah Mbak, saya ambil motor ya. Saya kredit sama Mbak. Wah, boleh banget dong Dan. Hatur nuhun pisan atuh Pak Sueb. Waalaikumsalam, Mai. Aini. Tuh, ini tuh sofanya yang aku pengenin banget. Aduh, cuma beda warna aja sih. Maaf ya Bu, ikut kita main masuk soalnya kita penasaran nih sama sofa barunya. Tenang atuh Aini. Sekalian tepan ibu teh bisa gitunya pamer kalau ibu teh punya sofa anu buricak burinong, sofa anyar. Kalau misalkan Maya sama Aini mau, sok atuh langsung diorder gitunya. Maya, mau saya bikinin kontraknya langsung. Kalau soal harga, nanti samaan kayak punya Iput, gimana?
Mau banget. Tapi kalau beda warna gitu bisa kan ya? Soalnya aku ada mau warna yang lain. Kalau misalnya bisa langsung deh aku mau. Mai, gaji kamu kan gak sebesar itu. Sayang, sofa di rumah kamu kan juga masih bagus. Hai, ini tuh udah aku pikirin dari lama. Aku tuh pengen banget sofa kayak gini dari dulu. Pengen ganti yang di kontrakan aku itu loh. Mai, yang model kayak gini udah nggak ada lo di pasaran, udah jarang. Oh ya, mau sekalian sama kredit HP-nya nggak? Wah, pas banget nih. Kebetulan aku juga lagi butuh handphone. Soalnya udah 5 tahun terakhir ini udah gak pernah aku ganti-ganti kan. Mau deh sekalian deh, boleh deh. Kalau Andy juga mau? Iya, Mbak. Terima kasih, udah mau kerja sama kita. Mai, mendingan kamu pikir-pikir lagi deh. Ya kalau misalnya emang kamu gak mau ya gak apa-apa. Ini aku mau kok. Buset, ini tebel banget. Ya elah, perasaan zaman udah modern ya. Itu kontrak utang piutang aja tebel bener, bikin males aja. Iya, saya juga pusing juga nih kalau baca semuanya. Seharian gak kelar ini, Bu. Langsung tantangan aja ya. Boleh dong, Dak. Sini ya. Yes, satu lagi warga kena jebakan kreditku. Assalamualaikum. Gue lagi ketemu orang nih. Iya, bentar. Enggak sih, gue juga ntar bilang waalaikumsalam. Kenapa? Lu mau ngapain sini? Bentar, nanti gue telepon lagi ya. Saya mau kasih makanan. Oke. Ada urusan apa lagi? Ini mana? Sama Maya? Nggak tahu. Kenapa nanya gue? Ya udah pergi. Ngapain lagi di sini? Ya mendingan ada saya kali daripada ngobrol sama tembok. Ya mending gue ngobrol sama tembok. Ya udah. Mau saya pergi kan? Assalamualaikum. Betul banget, aku udah pernah bilang sama kamu. Kalau mau kredit itu lebih dipikirin matang-matang urusannya. Apalagi dengan nominal yang besar kayak gitu, kamu pikirannya pendek banget deh, Mai. Ya terus emang maksud kamu kenapa, ha? Kan aku udah bilang itu aku butuh handphone aku tuh udah hampir rusak. Oke, kalau handphone aku bisa maklumin. Tapi kalau misalkan sofa, emangnya kamu butuh banget sofa? Oh, sofa di rumah kamu kan juga sebenarnya masih bagus ya. Aku nggak tahu aja, sofa itu penting buat aku. Aku bisa tiduran di situ, aku bisa nyaman-nyamanan di situ. Nah kenapa sih kalau misalnya aku nggak bisa bayar uang cicilan? Itu kan masalah aku, bukan masalah kamu. Kenapa kamu yang repot? Halo. Iya, maksudnya aku tuh baik. Aku mau ngingetin kamu kalau nyari kredit bisa itu gitu lebih mau lihat orang happy dikit. Aku happy, aku seneng. Cuman kalau misalnya nggak penting ya buat apa, nggak ada gunanya. Itu penting, Ay. Emang susah banget ya dikasih tahu. Kamu tuh emang kamu yang nyampe aja ngurusin urusan orang lain. Kenapa sih? Aku sudah berusaha untuk ngurusin hidup kamu, tapi ya. Menurut kamu siapa yang benar? Kita nggak ikutan ya? Nggak. Jawab dulu sebentar. Jadi siapa yang benar? Kalau misalkan kredit, apalagi dengan nominal yang besar, harus dipikirin matang-matang dulu nggak sih? Tapi ini aku udah pikirin matang-matang. Udah bertahun-tahun aku contoh kayak misalnya mau beli handphone baru. Udah bertahun-tahun. Masalahnya tuh kayak gimana? Jadi Bu Iput mau kredit apa lagi nih? Ibu teh masih bingung atunya ini teh antara kredit eta open atau air prayer gitu. Lu ngomongnya aja kagak bisa. Sosokan mau ngutang begonoan, ngerti juga kagak lu. Eta yen atuh anu ngagoreng tanpa minyak teh air prayer. Waalaikumsalam. Loh, kenapa ada nih? Aduh ya Allah, nih hari hapus banget ya. Udah kaki ketimpa ranjang di yayasan, sekarang badan pada pegel-pegel semua nih gara-gara pakai kasur yang 3 bulan lalu saya beli itu. Sekarang kasur udah keras, terus spare juga udah rusak. Nah saya datang ke sini itu pengen komplain, Bu. Kenapa tuh kasur bisa begitu? Duh, kita kan cuma bantu proses kreditnya aja. Ya kalau soal produknya rusak, jangan komplain ke kita. Tapi tenang aja. Coba saya bantu komplain ya ke toko furniture-nya. Iya deh, coba dibantu deh, Mbak. Halo Mas Herman? Mas,
Ini ada pelanggan saya mau komplain. Ya. Ya, halo Mas. Mas, kalau spring bed di toko kita itu kualitasnya itu premium, Mas. Nggak gampang rusak. Mungkin Masnya aja yang nggak bisa pakai, makanya gampang rusak. Nggak bener gimana Mas? Perasaan saya kalau tidur anteng-anteng aja, kagak dilompat-lompatin tuh kasur. Emangnya kagak ada garansinya apa? Nggak ada, Mas. Soalnya udah lewat seminggu. Ya, ada nih. Kumaha, aya solusi tuh. Boro-boro solusi. Ya udah Dan. Ya emang kan ujian itu ya bisa gimana aja bentuknya. Nah, kasus saya aja sama kayak kamu. Tapi masih aman-aman aja kok. Gimana kalau kamu kredit spring bed yang lebih premium? Kalau kali ini nih ya dijamin ada garansinya, cicilan rendah, tenornya panjang. Boleh deh, diambil kasur lagi satu. Daripada pegel mulu tiap hari saya tidur begini. Lu mesti ingat, lu masih ada cicilan kasur, masih punya cicilan motor. Emang lu yakin mau ngambil cicilan satu lagi? Kuat lu bayarnya? Ya, usaha saya kan lagi rame nih. Insya Allah kalau cuma ngambil satu cicilan lagi, masih bisa lah. Kerja bagus Mas Herman, terima kasih udah bantu saya. Saya minta tolong carikan spring bed yang reject atau yang bekas, tapi kualitasnya masih bagus. Nah, soal garansi, nanti kita atur lah ya. Sesekali, kasih yang baru lah, Pak. Jangan reparasi barang bekas mulu. Kok Mas Herman yang ngatur sih? Itu urusan saya, Mas Herman. Mas Herman itu cuma pikirin gimana caranya usaha Mas Herman nih laku keras. Itu, Mas. Halo Mas. Mas Swipe. Lagi ngapain Mas di sini? Saya lagi lihat-lihat furnitur. Oh, ini tempat furniture. Tapi kok kelihatannya kayak gudang ya? Ya ini emang gudang. Tapi tokonya ada kok. Iya kan Mas Herman? Iya. Oh, baru tahu saya tempat furniture. Karena setahu saya ini gudang. Ya udah, Mas, kalau itu saya pergi dulu ya. Oke. Ya, Mas. Ya. Awas ya. Jangan sampai ada yang tahu transaksi kita ini. Kalau sampai ada yang tahu, Mas Herman mau kehilangan banyak pelanggan. Roti keju. Susu ngenan tehnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani, Bu Iput, waktunya bayar cicilan ya. Kumaha atunya ibu teh bingung ya tarik ngomong teh. Eta masalah namanya atuh si A teh teu acan gajian gitu. Jadi teu acan aya transferan masuk gitu. Mohon keringanan supaya ibu teh diberi waktu. Iya bener. Saya juga kalau boleh minta perpanjangan waktu gitu Pak. Bisa nggak sih Pak? Soalnya kayaknya nyicil 3 barang sekaligus berat banget. Kemarin lu pada bener ngambil cicilan sampai 3. Lu kata dagangan lu lagi rame. Gono apa gimana dah? Iya, emang sih dagangan lagi rame biayain. Cuman kebanyakan pada ngutang semua. Mau gimana? Duitnya dari mana tuh? Yaudah, buat Dani sama Ibu tenang aja. Kita bisa kok kasih perpanjangan waktu untuk pembayarannya. Hah? Tapi ada biaya tambahan lainnya tuh? Nggak ada. Free, bebas biaya tambahan. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Sueb. Masya Allah, lu bener-bener baik, Sueb. Ame warga di kampung sini. Hidup lo insya Allah barokah. Lu cocok.
Nggak tahu aja mereka kalau aku sama Ros ngelakuin ini biar keuntungan kami semakin gede. Cuman tuh kadang aku kesel banget sama Maya. Susah banget dikasih taunya, dikasih pengertiannya. Aku tuh lama-lama capek banget ngasih tahu dia. Sampai mulut aku tuh udah berbusa ingetin dia. Cuman kalau emang orang udah kepala batu, keras kepala, ngeyel, itu tuh susah banget dikasih taunya. Padahal ya, niat aku baik. Ntar ya, aku tuh pengen kayak gini. Tiba-tiba aja gitu terjadi, udah kejadian. Terus aku tinggal bilang, kan, Mai, dengar kan apa yang aku bilang? Pengen banget kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu ikut campur dalam urusannya dia. Terus menurut kamu gimana? Jangan pernah capek ya untuk nasihatin temen lu sendiri. Yang lo lakuin ini luar biasa kok. Jadi jangan pernah berhenti nasihatin orang yang lu sayang. Walaupun lo dalam keadaan susah atau capek sekalipun. Tadi ada nyamuk di jidatnya Aini. Gede banget. Segenggaman gue nih. Gedenya. Pak aja kalau ada nyamuk kan tinggal diusir aja, jangan pakai didorong gitu loh. Hampir aja kejedot. Sakit banget loh, Tar. Nih Bu, cicilan iput bulan ini hatur nuhun atunya tos mau ngantosan tapi punten iput teh mahirna rada telat. Maaf Bu Iput, cicilan untuk bulan ini itu udah naik. Jadi ini uangnya kurang. Maksudnya teh naik kumaha? Bu, ini semua udah ada di kontrak ya Bu. Memang kalau Ibu telat bayar, nggak ada penalti atau denda. Tapi ya bunganya jadi naik. Perasaan waktu itu teh aya kontrak ini? Ini dari awal juga udah ada Bu Iput. Bu Iputnya aja yang bacanya nggak teliti. Pak, ini uangnya. Akhirnya saya bisa bayar juga. Ya, walaupun agak telat ya. Mohon maaf, Dan. Jumlahnya nggak cukup. Bunganya udah naik. Bunganya naik? Kok bisa naik, Pak? Katanya kagak ada tambah-tambahan biaya yang lain. Ada, Dan. Semuanya ada dalam kontrak. Nih. Kagak mungkin, Pak. Kagak ada begitu-begituan. Setahu saya kagak ada biaya tambahan lain kalau telat-telatan. Makanya baca dulu yang bener sebelum kamu tanda tangan. Aduh, tapi ini mah teu adil atuh Bu buat Iput. Ya Allah, saya kagak tahu Pak Sueb ada kayak ginian, Pak Sueb. Semua ada di dalam kontrak. Kalau Bu Iput nggak setuju, ya jangan ditandatangani. Mas, dengan pasal ini, kalau warga telat bayar, kita bakal dapat untung yang lebih banyak. Karena mereka kena kenaikan bunga. Kita tinggal tunggu. Mereka masuk ke perangkap kita. Iya, Mas. Dan yang paling penting, mereka nggak akan curiga soal kontrak ini. Karena semua kelihatan resmi. Meskipun satu lembar kita ganti. Kalau rencana ini berjalan dengan lancar, kita bisa segera pindah dari kampung ini. Terus kita cari mangsa seperti biasa. Setuju, Mas. Dan sisanya ya urusan debt collector lah yang lagi. Kita tinggal santai-santai aja. Nikmatin uang mereka. Maaf banget ya, Dan. Saya benar-benar nggak bisa bantu. Semua udah dalam kontrak nih. Dan semua aturan ini udah dari perusahaan. Saya ngerti. Saya bakalan bayar. Tapi saya minta tolong, Pak. Jangan sampai ada yang tahu nih kalau saya nunggak cicilan. Malu saya nanti diketawain orang-orang. Dan, kamu tenang aja. Kamu nggak usah takut. Tenang. Saya nggak akan ngomong sama siapa-siapa. Oke deh, Pak.
kasih waktu saya ya buat lunasin. Setelah saya udah jual-jual barang-barang yang ada, nanti saya pasti bayar. Saya janji. Tapi jangan lama-lama, nanti bunganya naik lagi. Tapi gini, kalau emang kamu nggak sanggup bayar, nah ini barang, motornya, bisa kamu kembaliin. Sayang banget. Pasti saya lunasin, Pak. Oke kalau gitu, Dan. Saya pamit pulang dulu ya. Makasih ya. Sama-sama, Bos Wet. Astagfirullahaladzim, Dani. Kenapa lu kayak gini sih? Bukannya untung malah buntung ini mah ceritanya. Aduh, perkara ini motor. Astagfirullahaladzim. Duh, ternyata gajiku nggak cukup ya buat bayar 2 cicilan sekaligus. Gimana ya? Kalau aja aku dengerin nasihatnya Aini, pasti nggak akan terjadi kayak gini. Duh, tapi kalau aku cerita sekarang, yang ada dia malah tambah ngomel. Tapi ya gimana ya, biasanya dia punya solusi sih. Maaf ya. Ini aku lagi bingung sekarang. Ternyata gaji aku yang bulan ini cuma cukup untuk bayar cicilan 1. Iya, harusnya aku dengerin kamu ya waktu itu. Kamu bener, Ai. Harusnya aku gak ambil kredit. Aku kan udah bilang sama kamu, Mai. Aku juga udah ingetin kamu dari awal. Ya, Ai, maaf banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Gini aja deh. Untuk bulan ini, biar aku bantu talangin kamu. Ditotalin dulu aja. Berapa cicilan yang harus kamu lunasin, ya? Ya. Lunasinnya kayak gimana ntar aku pikir-pikir lagi deh. Palingan aku jual tas atau nggak sepatu. Gue bikin belado jengkol, enak kali ya? Kalau gue mah tergantung si Fahri. Karena ahli masaknya di rumah itu Fahri. Gue tahu paling rumah lu mah isinya sayur basi mulu, sayur kemarin. Iput, dari mana aja lu hari gini baru nongol? Ibu teh pengen ceritain semuanya ke Yeyen. Tapi kumaha atuh kalau Yeyen teh malah marah, apalagi ledekin Iput. Aduh, gimana cara ngelunasin cicilannya? Itu Yen, ibu teh tadi teh seur pada malam di rumah gitunya, habis beberes bebersih kan kita teh Ramadan teh kudu segala bersih gitu. Ini lu berdua kenapa sih? Lesu bener. Lu pada kagak sahur tadi pagi? Gak tahu, Atar. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, motor baru. Keren banget nih pakai motor baru. Keren kan? Biar nanti kalau mudik, ada yang bisa dilihatin sama tetangga gitu, biar kelihatan hasil kerja di perantauan. Untung aja nggak sama modelnya Atar. Kalau nggak ntar kalian pakai helm udah sama persis tuh kembaran kalian ntar naik motor gitu. Ya elah, gue sama motor gue juga lebih keren dari itu motor. Tahu gitu mending gua kredit di dealer langsung aja. Mana tahu bunganya lebih manusiawi. Jadi bisa kredit motor yang lebih keren kayak motornya Atar. Motor, nggak perlu bagus-bagus. Yang penting, nih, bermanfaat. Lah, kok Atar bisa baca pikiran gua sih? Wih, dapat banyak kita Mas dari nagihin warga yang telat bayar. Luar biasa. Oh iya Dek, Iput sama Dani mau nambah lagi tuh cicilannya. Pokoknya gini, semakin banyak warga yang telat bayar cicilannya, semakin tebal kantong kita. Itu artinya strategi kita berhasil Mas. Dan yang paling penting, mereka nggak bisa protes lah. Kan semua itu udah diatur, ditandatangani di atas materai, iya nggak? Mudah-mudahan kita banyak lagi yang mau kredit sama kita. Ada sih, kan tergantung.
Pak Haji Satiri, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Sukron, sehat, gua sehat. Pak Haji, ini gimana sofanya? Aman kan? Sofa? Bagus. Nggak ada rencana mau nambah kredit lagi itu Pak Haji? Nah, Pak Haji, kalau sofanya udah baru, ya siapa tahu kan furniture lain Pak Haji mau nambah juga, jadi dia upgrade Pak Haji. Pak Haji mau apa Pak? Mau elektronik, furniture, kami siap. Makasih banyak Mbak, Mas. Perabotan di rumah juga masih pada bagus kan, Be? Gini Pak Haji, ini kan barang di-upgrade ya Pak Haji ya? Berarti fungsinya juga di-upgrade Pak Haji. Kalau nggak gini, saya mau tawarin Pak Haji nih, lemari buat musola Pak Haji. Wah itu bagus banget, cakep banget tuh. Buat naruh Al-Quran, buku-buku. Kan pas tuh. Iya juga sih ya. Kulkas. Wah, ada. Gue pengen punya kulkas ame TV. Di rumah TV kan cuma 32 inch. Ya kan? Babe pengen punya TV tuh yang lebar. Ada. Ntar gue bisa dengerin ceramah tuh. Lebih nyaman. Terus keluar itu apa namanya, lemari buat naruh Quran di musola. Udah kagak buat apaan sih gede-gede, nanti takutnya nggak kepake loh. Kagak apa-apa kan Babe orang kaya, Haji Satir gue orang kaya, orang tahu gue orang paling kaya. Mas, maaf ya, tapi kenapa yang dikasih kredit syariah tuh cuma Babe ya? Warga-warga lain nggak? Ya kalau buat semuanya, kita dapat untungnya dari mana? Tapi riba tuh nggak baik loh Mas. Walaupun Babe nggak kena riba, tapi kan warga yang lain masih kena. Gini Mas Fahri, kenapa saya kasih sama Babe Haji Satiri? Karena ini spesial. Ini benar-benar spesial. Cuma untuk Babe. Kalau semuanya saya kasih kan saya nggak dapat untung apa-apa. Dan tolong ini Pak Haji, jangan pernah ngomong sama siapa-siapa ya. Saya kasih ini khusus buat Pak Haji aja. Penawaran ini. Oke, aman. Udah aman. Ya paham, tapi udah. Oh iya, Dani kemana ya? Kok gue nggak ketemu dia? Kemarin tarawehan? Tar, ngomong-ngomong soal Dani, 2 hari lalu aku ngeliat Dani deh. Dia lagi lesu banget. Kayaknya baru habis keluar dari pegadaian sih itu. Tapi aku gak sempet nyamperin dia, gak sempet nanyain. Soalnya mau ketemu sama donatur. Hah? Dani ke pegadaian? Tumben banget loh, Dani ke pegadaian mau ngapain? Apa mungkin dia lagi kelilit utang? Coba kita telepon aja ya? Coba aku yang telepon ya. Mana ada tuh nomor Dani? Atau berada di luar. Nomornya kok nggak aktif ya? Coba aku cek deh. Checklist 1 juga. Oh kita cari bareng-bareng ya, Dani gimana? Ya udah. Mau ikut nggak? Masih banyak kerjaan sih. Kalian aja deh. Ya udah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, belanjanya banyak banget dari kampung sebelah. Iya. Gue ngeliat Dani nggak? Itu dia babang, masalahnya gue habis dari kontrakannya Dani. Gue gedor-gedor pintunya, kagak ada dia di rumah. Gue kata kali dia pergi, makanya gue ke kampung sebelah nih belanja banyak buat stok biar nggak bolak-balik. Iya Bu Yayan, aku coba telepon, tapi nggak diangkat sama Dani. Biasanya kalau Dani nggak jualan kan pasti di rumah. Ini di rumah pun juga nggak ada sih. Oh ya, Bu Iput mana? Bukan selalu bareng sama Bu Iput, Bu Yayan? Itu dia, masalahnya gue kagak habis pikir dah. Kemarin sore itu gue ke rumahnya si Iput, bukannya dibukain pintu, gue malah diusir sama dia. Apa tahu tuh bocah dua-dua no, Dani sama si Iput no, jadi aneh gue no, bingung gue. Apa jangan-jangan ada masalah besar lagi? Babang, terakhir gue ketemu Dani tuh ya, dia mah kelihatan banget dah 3L. Lemah, letih, lunglai, begono. Kayaknya dia menyimpan permasalahan yang berat gitu.
tapi dia kagak mau cerita sama Yeyen. Kenapa ya Dani sama Bu Iput? Mas Web, Bu Ros. Saya kesini mau kembaliin motornya. Saya udah gak sanggup bayar cicilan motornya. Dan harusnya kamu tahu dari awal dong. Kalau kamu nggak sanggup, nggak usah ngambil cicilan. Udah tahu miskin, gaya-gayaan lagi ngambil cicilan motor. Dengar-dengar kamu belum lama ini gagal nikah ya? Duh, pantesan aja Dan. Kamunya aja gampang nyerah gini, siapa coba yang mau? Sama orang yang gampang nyerah dan kurang perhitungan. Sampai kapanpun juga kamu gak akan dapet cewek. Dan, nih ya, saya kasih tahu sama kamu. Sampai kapanpun, kamu tuh nggak bakal bisa sukses. Kamu tuh nggak bakal bisa kaya kalau kamunya nggak berubah. Dan satu hal lagi nih, saya kasih tahu sama kamu. Kamu tuh bakal sendirian terus. Sekali lagi sih minta maaf ya Pak. Bu, ini kunci saya balikin. Aduh, tolong. Nyusahin. Wah ya, mentalnya. Kalau warga tahu gue ngutang dan gak sanggup bayar, bisa makin malu gue. Gak ada gunanya lagi gue hidup. Semua orang pasti akan ngelihat gue jadi pengecut. Udah dicap jadi orang yang gagal. Dani kan? Dani ngapain di situ ya? Dani! 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 Bisa diselesain semuanya, Dan. Ayo, naik. Naik. Dani! Enggak. Gue udah gak pantas lagi. Dani, Allah! Dani! Kamu tuh kenapa? Lu kenapa sih? Sendiri. Semua apaan sih, Den? bisa dibicarain kok. Lu bisa jalan baik-baik. Lu harus kayak gini. Dan, Ayo, kita ke yayasan dulu ya. Iya. Ayo. Assalamualaikum, Ibu. Dani, lu kenapa kan? Dani tadi lu luka. Ya Allah, Dani. Gua kagak habis pikir. Bisa-bisanya lu punya pemikiran sempit begitu. Udah kayak orang gak punya iman lu. Bu Yayan, udah. Mendingan kita denger aja dulu penjelasan dari Dani gimana, ya. Saya tuh udah mumet banget. Mau cerita juga malu. Saya ngerasa hidup saya tuh kagak ada gunanya gitu. Apes mulu. Gak ada yang bisa dibanggain. Kemarin gagal nikah. Sekarang cicilan pada numpuk. Gak tahu dibayarnya gimana caranya. Makanya saya sampai gelap mata ngelakuin ini semua. Lagian juga sih lu kegayaan kemarin. Udahnya masih punya utang spring bed, pakai segala nyicil motor lagi. Aduh. Dan, coba deh kamu obrolin dulu sama Mas Web. Bisa nggak kalau misalkan diminta kelonggaran waktu untuk sampai bulan depan aja? Udah, Ay. Aku udah ngomong kayak gitu. Tapi malah ada kenaikan bunga cicilan kalau misalkan telat bayar. Kok bisa gitu sih peraturannya? Lu emang gak nanya dari awal? Sebenarnya mah Ibu oge sarua atunya tertekan
karena ibu teh telat nyicil, jadi berbunga. Astagfirullahaladzim. Jadi lu sama kayak Dani. Jadi ini permasalahannya yang bikin lu akhir-akhir ini berubah. Begono? Beli banget lu. Udah kumaha deui atuh Yen. Cicilan ibu teh makin hari makin naik gara-gara telat nyicilna gitu ka Pak Sueb. Astagfirullahaladzim. Iput, lu anggap apa gua? Hah? Gua ini temen lu. Udah rasa saudara. Orang mah kalau ada apa-apa cerita. Atuh Iput ge da sarua kawas si ada nih gitu, malu. Lagian kalau Iput cerita ke Yeyen, emang Yeyen mau bayarin utang Iput? Ih, gua kagak bakal bayarin. Tapi paling kagak gua bantuin lu. Sueb, lu kagak bisa begitu dong. Ya masa bunga cicilannya tiba-tiba bisa berubah tinggi banget? Kan lu bilang sendiri kalau bunga di tempat lu itu ringan banget. Bu Yeyen, ini sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Kita cuma ikut aturan aja Bu Yeyen. Bu Yeyen, lagian kredit cicilan kita ini udah rendah. Ya sekarang wajar lah kalau ada tambahan bunga cicilan. Ya tapi kagak bisa dadakan juga dong. Kita ini kan tinggal di kampung, ya kan? Mestinya lu sama tetangga sendiri, lu kasih dong keringanan. Lagian ya, si Dani sama si Iput itu kan udah ikut ngarisin dagangan lu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa sih ribut-ribut di mari? Aduh Ji, lu siapa yang ribut coba? Ini gue lagi konfirmasi sama si Sueb Begono masalah bunga cicilannya. Masa tiba-tiba bunga cicilannya jadi tinggi banget? Bener tuh. Pak Haji, saya tidak merubah bunga cicilan seenak perut saya, Pak Haji. Ini sesuai sama kontraknya kok. Nih, lihat. Ini sudah sesuai. Lihat. Bunga akan berubah naik kalau kreditur telat membayar cicilan. Tuh. Gue lihat. Wah, lu mah Put. Tahu begini mah lu kagak usah pakai kredit segala lu. Bikin susah aja lu. Sini gue lihat. Nih, lu harusnya lu baca dulu nih kontrak sebelum lu tanda tangan. Ini kontrak nih udah ada kesepakatan. Jadi mau kagak mau, lu harus bayar. Udah ya besok-besok lebih baik gak usah nyicil, uangnya ditabung aja ya. Besok-besok lu kalau mau ngutang sama Haji Satiri aja orang paling kaya di mari. Bikin malu aja, ayo. Usahain aja tuh orang. Ntar, udah kamu anterin pulang Dani? Udah anterin sampai rumah. Sampai masuk ke dalam. Terus gue pastiin sampai dia nggak berbuat macam-macam. Tuh, lo lihat Dani. Gara-gara riba tuh. Ngebuat pikir orang jadi sempit. Gue sih diem aja kemarin lo ngelakuin hal itu. Karena ya udah itu keputusan lo. Cuman untuk kali ini, lo dengerin nih kata gua, kata Aini. Paham gak, Mai? Ya, paham. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maya. Mai! Udah. Tar, kamu tuh kebiasaan deh. Kalau ngomong bisa gak sih dipelanin sedikit suaranya, jangan keras-keras sama Maya. Dia tuh baru aja ketimpa musibah. Masa kamu marah-marahin kayak gitu? Orang juga gak ada yang mau kejadian kayak gini, Tar. Apa tuh? Gak tau, itu suara apa ya? Yuk. Aini! Dek, wah, ya Allah kenapa ini? Kok? Ya Allah, tolong dibantu, ayo tolong dibantu, hati-hati. Dek, tapi kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang luka kan? Jatuh, iya jatuh. Iya, kasurnya rusak. Kalian sementara tidur di kamar sebelah dulu ya. Nih, bawa adanya. Biaran, tolong dibawa ya. Ke ruang tengah dulu ya. Iya, jatuh.
kuliah. Oh, ini mah bautnya longgar. Ya siapa aja juga yang tidur di sini ya bakal jatuh-jatuh juga. Ini kasurnya nggak ada kualitasnya nih. Ini kan masih baru. Masa iya langsung rusak kayak gini sih baru kita kreditin? Tar. Apa kita ke rumah Mas Web aja kali ya? Kita minta pertanggungjawabannya, syukur-syukur mereka mau ganti rugi. Ya udah deh, yuk. Kita sekarang ke sana. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas. Ya. Maaf, kita datang malam-malam ke sini. Ada yang mau kita tanyain sebenarnya. Kita kan baru aja kredit kasur baru. Tapi kok kasurnya udah rusak ya? Masa sih ini kasurnya udah rusak? Padahal saya udah pilih kualitas yang paling bagus loh. Atau jangan-jangan yang naik kasur itu, yang tidur di kasur itu anak-anak tuh kelebihan berat badan. Berat badan anak-anak ya cuma berapa sih? Atau gini aja deh Aini, gimana kalau ngambil tempat tidur baru? Yang lebih gede, yang lebih luas. Kita bisa carikan ya Mas? Ya, nggak usah Mbak. Kalau misalkan emang anak-anak nggak ada tempat tidur, biar tidur sama anak-anak lain aja. Kalau nggak tidur di ruang tamu juga nggak apa-apa, daripada beli-beli lagi kan. Sayang duit yayasan, kalau nggak nanti biar gua aja yang beli kalau misalkan butuh yang baru ya. Kita nggak bisa minta garansi ya? Ya, kan kita udah kasih bunga cicilan paling rendah. Apalagi barangnya kan udah keterima seminggu dalam kondisi baik, ya kan? Mas, tapi lain kali kalau memang jualan barang itu dijaga kualitasnya. Dan walaupun cuma perantara, ya tetap harus ada tanggung jawabnya. Mas juga sering ke toko furniture ya kan? Kita pernah ketemu waktu itu di sana. Oh iya. Ya udah kalau gitu kami minta maaf ya. Kedepannya kami akan jaga kualitasnya. Ya udah kalau gitu. Kita pamit ya Mas. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok banget sih itu orang ya. Ya udahlah Mas, gak usah dipeduliin. Yang penting kan kita dapat untung. Kamu kok belum tidur? Kenapa? Di kamar sebelah penuh Kak, jadinya aku mau tidur di ruang tengah aja. Kamu jangan tidur di ruang tengah, kamu tidur di kamar Kak ini aja yuk. Ya Kak, makasih ya. Ya, Kak ini antar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kasian banget. Anak yayasan tidur sampai di sini. Tungguin deh. Dani, gua kemarin nih ame anak gue si Fahri denger lu pengen lo. Kenapa lu punya pikiran kayak gitu, Dan? Hah? Dan orang yang matinya itu kagak bakalan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar lo, Dani. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dan kalau misalkan kamu ada apa-apa, boleh kok cerita sama kita. Nanti takutnya kalau kamu nggak cerita, kamu malah bikin keputusan yang salah. Iya deh, makasih Eri ya. Ya Allah, gue udah malu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Dani, gue bawain makanan tuh, jangan kagak dimakan ya. Masya Allah. Ternyata masih ada juga yang perhatian sama Dani. Olo ada nih, kita teh selama ini teh peduli atau sama kamu, tong dilelengit. Ari maneh teh. Dani, kita berdua nih habis dari yayasan. Kata ini ada anak yayasan yang terluka lagi dia habis ketiban ranjang begono. Astagfirullahaladzim, gara-gara ranjang lagi? Iya. Allahu Akbar. Be, besok Fahri ke yayasan mau nengokin anak-anak. Iya. Lu, bentar lu mau nengokin ke yayasan, mau nengokin siapa lo? Hah? Ya elah Dani, bebas aja kali mau nengokin siapa juga. Ih lu mah. Atuh lagiannya, walaupun mau nengokin Aini sekalipun gitu, henteu naon atuh
pan ayeuna teh masih single gitu alias teu acan aya nu memiliki gitu. Terus ya, agak berubah dari dulu ya. Ini saya ini lagi ngedrop, seneng, saya dikasih udah seneng nih. Terus dijatuhin lagi kayak begini, mental saya drop ini makin-makin. Kurang dalam nih. Ulah gitu atuh balik ke jembatan. Balikin ke jembatan. Kayaknya ada nyangkut dari dia. Astagfirullahaladzim, Astara ini! Astagfirullahaladzim. Kurang ngajar dikatain maling ini, kalian berdua ngapain tidur di sini? Astagfirullahaladzim, berdua-berduaan kayak gini. Astar! Wah, kamu tidur di sini? Iya, lu juga ngapain tidur di kursi? Apaan sih, kamu ngapain tidur di samping aku? Oh, kamu jangan-jangan kamu mau modus ya? Kamu sengaja mau tidur di samping aku, kamu pengen deket sama aku ya? Apa sih kamu gak ngapa-ngapain kan? Nih. Gue pikir tuh lu anak yayasan. Ya udah gue tidur di sini. Yayasan awal dari kamu tuh ngaku aja, kamu tuh emang pengen tidur deket aku kan? Kamu ngeliat aku tidur di sini terus kamu pengen kayak ini tidur di sini. Sama sekali aku harus temenin dia. Padahal tuh modus. Sabar. Atar, ini kamu sebenarnya ngapain tidur di sini? Kamu kenapa nggak pulang ke rumah? Ya, karena gue pulang larut malam, gue terus ketemu sama donatur. Daripada gue tidur di rumah, capek pulang, ya gue tidur di sini aja. Terus kasihan juga ada anak yayasan tidur di kursi. Ya gue temenin lah. Udah deh, kamu tuh kebanyakan alasan ya. Jago kamu. Coba. Jago. Terus, ini ngapain tidur di sini? Kenapa nggak di kamar? Nah, kasur anak yayasan roboh lagi, Maya. Jadi terpaksa aku tidur di sini. Aku kasih kamar aku untuk anak-anak yayasan tidur. Kasihan kan mereka. Tunggu, kasurnya roboh lagi? Iya, kata lagi. Dan aku udah ke rumah Mas Sueb untuk minta pertanggungjawaban, tapi hasilnya nggak ada nih, Hel. Kita nggak bisa dibantu apa-apa. Justru malah kita disuruh beli yang baru sama dia. Yaudah deh, berarti ntar nih pagi-pagi datengin aja tuh tokonya kalau perlu. Kita cuma mau memastikan aja kalau barang yang dikreditin itu masih baru atau barang yang kurang bagus. karena kalau misalkan memang itu furniture baru, tapi kasurnya nggak seperti kasur yang baru saya lihat. Malah seperti kasur yang rusak, kasur yang bekas. Masa iya sih kita jualin barang jelek? Iya betul tuh. Kalau gitu bisa Mas bawa kami berdua ke toko furniture ya. Ya bisa aja, tapi sebentar ya. Kita harus cek dulu apakah tokonya bisa dikunjungin apa enggak nih. Hah? Dikunjungin gimana? Emang itu rumah sakit apa? Harus dikunjungin ada waktu jam tertentu? Tapi setahu aku sih nggak ada jam-jam begitu ya, kecuali Iya bisa. Nanti siang kita ketemu di sana ya. Nanti saya kirim alamatnya. Terus kenapa nggak sekarang aja? Ya kan tokonya masih tutup. nanti siang kita ketemuan ya. Kita permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas, Mbak? Apa ada yang perlu dibantu lagi? Ini beneran semua barang-barang di sini nggak ada garansinya? Kalau barang yang dibeli langsung dari toko, itu ada garansinya. Tapi kalau yang dikreditkan dari Pak Sueb, itu tidak ada, Mas. Karena kita sudah menurunkan harga standar. Terima kasih banyak ya Pak. Ya udah kalau gitu kita permisi. Mari Pak Sueb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herman, terima kasih ya. Udah mau kerja sama kita. Oh ya Mas, nanti kita harus jenguk anak yayasan yang luka ya. Iya, Dek.
Kayaknya Atar sama Aini udah mulai curiga sama kita. Kelihatan banget tadi gerak-geriknya. Nah, makanya kita harus ke yayasan tengokin anak yang luka biar mereka nggak curigain kita lagi. Wah, kamu emang jago untuk ngakalin segala sesuatunya. Aduh! Aduh! Oh. Aduh! Dek, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas, ini cuma luka dikit. Aku juga nih, lecet-lecet lagi. Hei! Yang bener dong, goling motor! Oh, aja. Ini kami mau minta maaf. Kami juga turut bersedih dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa anak-anak. Makasih banyak ya Mas UF, baru sudah mau mengunjungi anak-anak yayasan. Ini kalau boleh tahu tangannya kenapa pada luka-luka? Oh, ini. Tadi kita habis jatuh dari motor, tapi nggak apa-apa kok, cuma luka kecil aja. Ya ampun. Oh ya, ini ada sedikit dari kami untuk anak-anak yayasan. Oh ya, makasih ya. Kami permisi pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Vision aku barusan. Pokoknya jangan diulang lagi Bu Iput, Maya. Nyesel kan ikut kredit kayak gitu? Iya ay, Iput teh pokoknya nama kapok, moal deui-deui kitunya ngutang-ngutang kas gitu. Ibu teh sampai habis-habisan atuh uang tabungan emas ibu teh seep buat bayar hutang. Ayeuna teh tos teu gaduhna naon deui. Iya, Ay, aku juga udah kapok. Pokoknya aku janji aku gak akan ngelakuin itu lagi. Bagus dah tuh lu ya, berdua-dua jadi sadar. Jangan lagi-lagi lu terjerat hutang kredit riba, paham? Oh, jadi kalian nyalahin kami? Padahal kan kami juga di sini kerja. Ih, siapa nyalain? Maaf, Baros, Mas UF. Kita nggak bermaksud yang lain. Kami cuma merasakan efek buruk dari kredit barang. Ya kami harap Mas UF sama Mbak Ros nggak memberatkan warga di sini untuk kenaikan harga bunganya. Kalau gitu kita permisi ya. Mari Bu Yayan, Bu ikut. Mbak, Mas, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mas, bisa-bisanya si Aini itu pengaruhin warga buat nggak kredit barang lagi di kita, Mas. Kok kayak gini sih kita jadi susah dong cari uang di sini. Dek, sepertinya rencana kita pergi dari kampung ini harus dipercepat ya. Soalnya aku udah gak nyaman lihat gerak-gerik si Atar sama si Aini. Iya juga sih, Mas. Ya udahlah, aku setuju. Yaudah kita segera pindah aja, Mas, dari sini. Ya udah kalau gitu, kita siap-siap aja. Tapi sebelum kita pindah dari sini, aku mau lakukan penipuan besar sekali lagi. Gak tahu, kepikiran aja. Dani, lu baik-baik aja tapi kan? Baik aja gue. Kalau misalnya lu ada apa-apa, lu bilang sama gue, cerita. Lu pasti ada maunya lo sama gue, ya? Kagak mau gue terima bantuan dari lo. Apalagi lo ngelakuin ini semua biar gue mundur dari ngedapetin ini. Ya, tahu udah kebaca kagak mau gue. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka, Ter. Ternyata kamu orangnya kayak gitu ya. Nggak fair. Kira lagi ada maunya aja dibaik-baikin. Udah. Lu. Bayangin drama. Waalaikumsalam. Gue ini kan dengar kabar nih dari si Emput ame Warkamsi ya kan? Iya, benar. Katanya lu nyebarin itu ya broadcast chat tentang promo baru dagangan lu ya?
ada bonus cashback. Ame bonus emas, bukan? Bener tuh. Bener banget Bu Yeyen. Kita itu lagi coba model bisnis baru. Dan yang paling penting nih Bu Yeyen, ini yang terbaru ini benar-benar nguntungin pembeli tuh. Ya. Pas banget tuh. Kebetulan tuh kan HP gue rusak tuh ya. Error nih LCD-nya. Gue mau masuk mau bakery begono nyemplung ke WC. Gue bisa ngambil deh sama lu ya? Boleh Bu Yeyen. Pokoknya kalau beli di kita dijamin gak bakalan rugi. Itu. Ulah tuh Yen, ulah. Iput, gue mah kagak bawa ulah. Ini HP gue nyemplung ke WC, gono. Iya Yen, maksud ibu teh ulah teh alias jangan gitunya. Ingat atuh kamu teh apa kata ini semalam? Udah. Yang ini mah kudunya aman, Put. Sebabnya kan cuma sekali bayar. Yang gua harapin makan itu ada cashbacknya, ame bonus emasnya. Bener. Ya emang udah gong ah di bedanya hoteng, ya. Yaudah ini buat seluruh warga saya kasih ini baru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri? Tumben pagi-pagi kesini ada apa, Ri? Tadi saya beliin makanan buat anak-anak yayasan. Udah saya titipin juga sih. Tadi Maya pergi bentar, terus nitipin yayasan ke saya. Makasih banyak ya udah bantu jagain yayasan. Soalnya kalau misalkan gak dijagain takut terjadi apa-apa. Iya. Aduh, ngapain sih lo kesini mulu? Maya juga ngapain minta tolong sama dia? Alasan lo aja kali. Maya kan udah pergi dari tadi. Gua rasa juga lo belum sempat ketemu sama dia. Tadi saya ketemu Maya kok di jalan. Gak mungkin dia ketemu sama lo. Alasan lo aja kali. Enggak, tadi saya ketemu kok di jalan. Udah. Stop berdebatnya. Lama-lama kalian aku masukin kontes debat kali ya, cocok nih. Ya udah, saya pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini duitnya buat HP pesanan gue. Tapi ingat ya, HP-nya mesti yang sesuai sama yang gue demenin tuh. Ya kalau kita kedip, layarnya langsung kebuka begono ya. Baik Bu Yeyen, uangnya saya hitung dulu ya. Oke, uangnya cukup. Itu kan ada promo cashbacknya ya, Pan? Itu langsung dipotong, Pan. Ada di duit gue yang ini, Pan. Oh iya, masih ada cashback dong. Nanti sekalian ya, sekalian saya anterin sama barang-barangnya juga. Kagak sekarang ya? Kayaknya bisa nih gua tawarin sama Pari. Paling dia sama kayak babenya atau warga lain. Gampang makan bonus. Assalamualaikum Mas Pari. Mas Pari udah denger promo terbaru dari saya belum sih? Mas Pari nggak ada niatan mau beli barang-barang dari saya seperti warga yang lain. Ini ada promo cashback sama hadiah Mas loh Mas. Enggak Mas, makasih banyak. Lagian kan akhir-akhir ini Babe tuh sering banget beli furnitur dari Mas. Malam ini juga mau ada yang dikirim kan? Iya sih, tapi kebetulan saya tuh lagi banyak banget barang baru. Promo cashbacknya juga makin gede. Mas, maaf nih saya mau nanya. Itu Mas kalau misalkan diskonnya besar banget kayak gitu, emang nggak rugi jualannya? Mas dapat supplier ini dari mana sih Mas? Mas, kalau Mas Fahri nggak ada niatan mau beli, gak usah banyak nanya ya. Astagfirullahaladzim. Warga kampung sini bodoh-bodoh ya Mas. Gampang banget ditipu. Dengan uang ini,
Kalau kita kabur, bisa deh. Gimana? Yaudah, mendingan sekarang kita beresin semuanya. Yaudah gini aja. Aku cari mobil dulu, kamu siap-siap, dan kamu ambil barang-barang yang perlu-perlu aja, biar nggak mau waktu, ya? Oke. Oke. Yaudah. Ya. Yaudah, aku masuk dulu ya, Mas. Oke. Idih, Bu Yayan? adik couple yang bakal samawa kalau jadi berumah tangga. Kapal apa sih Bu Yayan? Enggak, kita tuh habis bukber sama donatur. Ah, gana. Oh, kapal. Bu Yayan dari mana? Yeyen pan juga punya komunitas, ay. Yeyen abis bukber sama temen-temen yang pada patungan beliin HP Yeyen. Oh. Bu Yayan beli handphonenya kredit? Kagak lah. Yeyen belinya cash. Yeyen udah trauma sama kejadian TV yang ditarik sama debt collector. Tapi Babang, itu si Sueb sama si Eros lagi ada promo gede-gedean. Tadi aja Yeyen pas ngasih duit buat beli HP ya, Yeyen lihat tuh di bukunya si Ros catatan list orang yang pada mau belanja di dia sebambreng. Atar tahu promonya itu, cuman memang itu bener ya? Masa iya dia murah banget? Terus ada cashbacknya lagi? Babang, itu namanya strategi penjualan begono ya. Kalau kagak ada promo yang beli dikit. Lagian warkam sih mendingan langsung aja beli ke tokonya. Dengan adanya promo itu, warga jadi kan kagak perlu ngeredit yang pakai mikir cicilan ame bunganya gede begono. Nah, itu dia masalahnya. Itu bener nggak tapi? Soalnya aneh banget cara promonya. Ini kalau dilihat, dia jualan pakai cashback. Lalu dapat emas pula. Nah, kalau dipikir-pikir, untungnya di mana dia? Ini jangan-jangan ini dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Herman? Pak Haji Satiri. Insya Allah. Gimana kabar lo, Alhamdulillah sehat Pak Haji. Pak Haji gimana kabarnya sekeluarga? Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat walafiat nih seperti yang lo lihat. Ini anak gue nih, si Fahri. Lulusan Mesir. Fahri, sehat Mas? Herman, alhamdulillah sehat. Herman, dulu pernah kerja sama Babe. Babe ini orangnya baik banget. Saya itu utang budi sama beliau. Dulu beliau ini udah bantuin saya di saat orang tua saya lagi sakit. Kagak usah lo sebut-sebut. Terus nih, sekarang lo ngomong-ngomong jadi supplier si Sueb. Iya Pak Haji, tapi biasanya sih yang kirim barang itu karyawan saya. Tapi malam ini nggak ada yang bisa kirim Pak Haji. Jadi terpaksa saya yang kirim. Pak Haji sering order barang ke Pak Sueb. Iya betul-betul. Karena Sueb tuh harganya murah dan kagak pakai bunga. Kenapa gelagatnya Pak Herman kayak aneh gitu ya? Kayak ada yang disembunyiin sama dia. Mas Herman kok kayak bingung gitu kalau misalkan Babe beli sama Pak Sueb? Ada apa sih? Sebenarnya Pak Sueb dan istrinya itu penipu. Dek, aku udah dapat mobil pick-up-nya. Oh, ya udah. Itu Mas udah bisa dimasukin ke mobil. Barang berharga udah semua? Harusnya sih udah semua ya Mas dimasukin ke tas. Yaudah kalau gitu, aku bawa tas ke mobil dulu ya. Kamu cepetan, ya. Oke. Pak Haji, Aduh. Fahri. Bang Bro, dari mana? Nih, gue sama si Fahri mau ke rumah si Sueb sama si Ros. Dia udah bohongin gue sama warga. Lu dibohongin juga tuh, Yan. Hah? Maksud lu bagaimana? Tunggu, ini dibohongin kayak gimana ya Pak Haji? Jadi gini maksudnya, supplier toko furnitur yang dibeli sama Pak Sueb itu orangnya dulu pernah kerja sama Babe. Dan tadi pemilik toko furnitur itu langsung ngomong kalau barang-barang furnitur yang dibeli sama Pak Sueb itu barang second. Dia poles terus dia bilang sama kita kalau itu barang baru.
Astagfirullahaladzim. Bener loh. Iya bener. Tadi pemilik tokonya langsung ngomong ke Babe. Dek, semua udah naik kan? Tinggal motor aja, Mas. Yaudah kalau gitu, aku nyalain mobil dulu ya. Ayo, lu kelihatan tuanya, lu lama jalannya lu. Ini gue pelan-pelan. Mau kemana lo? Tunggu, ini kok udah diangkut aja barang-barangnya, mau kemana? Oh, ini tadi kita habis bersih-bersih. Pakai mobil pick up tapi bersih-bersihnya. Lu mau kabur kan? Ngaku lu. Herman tuh udah ngasih tahu semuanya. Buat lu yang bikin kerugian di kampung sini. Herman yang bilang, kok bisa sih? Padahal aku sudah ngasih dia uang yang banyak. Mbak, mendingan Mbak ngakuin aja kesalahannya. Terus Mbak juga ngakuin ke semua warga dan ganti rugi semua kerugiannya. Ah, bener tuh. Lu balikin dulu duit gua. Sekarang. Gawat. Mereka makin mojokin aku sama Ros. Aku harus kabur. Tapi gimana cara aku ngajak Ros kabur ya? Wah, kalau begini caranya aku pasti ketangkep sama warga. Balikin gak duit gua? Balikin sekarang! Atau gak lu langsung ikut gua ke tempat warga? Jangan kayak gitu, Lu harus minta maaf! Udah! Mau kemana? Kejar, kejar! Pak, berhenti, Pak! Berhenti, berhenti! Berhenti! Kok bisa nggak sih? Hah? Wah. Pak! Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya ngumpet di sini aman deh. Aduh, Mas UM nih bener-bener ya. Tinggalin aku tega-teganya. Aduh, awas aja ya kalau ketemu nanti. Wah, dirodok tuh si Sueb, udah nipu gua. Siapa nih? Ah, Rosmiati. Dek. Dek. Mas UM? Kamu ikut aku ya. Enggak, aku nggak mau, Mas. Ayo. Nggak mau, Mas. Nggak mau. Ayo. Nggak, aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau, Mas. Mas, aku nggak mau, tolong. Tolong. Nggak mau. Tolong. Ayo, kita pergi ke jurang.
Kamu udah di rumah, Mbak? Masuknya mana? Suamiku mana? Mas Web udah meninggal, Mbak. Mas Web mencoba melarikan diri dari mobil dan dia melompat. Tapi malah tertabrak mobil lain. Mbak, ini teguran dari Allah untuk kamu dan Mas Web. Masih ada kesempatan untuk bertaubat dan bertanggung jawab atas semua kesalahan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kami akan terus mendoakan Mas Web. Semoga beliau bisa diterima di sisi Allah. Ini saya minta maaf ya ini. Atas apa yang telah saya perbuat selama ini. Sangat menyesal ini. Saya menyesal telah berbuat jahat kepada semua korban saya ini.